Bab 3228. Belum cukup buruk. Tidak bisa mengalahkan. Pada saat Mileye melancarkan serangannya yang kedua, dia langsung sadar bahwa dia pasti bukan lawan dari pemuda ini. Namun, pangeran pertama dari keluarga Perdana Menteri Kiri jelas tidak menyadari hal ini. Dan dia sangat jelas bahwa jika dia tidak mengejar pemuda ahli pedang itu, pangeran pertama ini akan mengingatnya dengan baik. Harus diingat, pangeran pertama ini bukanlah orang baik dan ketika kembali ke keluarganya, masa depannya pasti tidak akan mudah. Namun, jika dia mengejar pemuda ahli pedang itu sama saja mencari kematian. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Mengikuti anak muda yang manja seperti ini, suatu saat pasti akan menghadapi konsekuensinya. Setelah melihat orang tua itu langsung pergi, pangeran pertama itu langsung terpaku di tempatnya. Pada saat berikutnya, wajahnya menjadi sangat ganas. Setelah Mileye pergi, dia langsung tiba di depan gerbang istana. Harus diakui, istana ini sungguh megah, dengan ribuan istana. Tentu saja, dia tidak akan bertindak sembrono. Tidak ada yang berani bertindak sembrono, pasti ada sesuatu yang istimewa dengan negara kaisar kuno ini. Lebih baik tetap bijak. Tidak, sekalipun tidak dapat mengalahkan dan meminta bantuan orang lain, itu agak membosankan. Tepat pada saat itu, kesadaran ilahi yang kuat tiba-tiba menyebar dari dalam istana kekaisaran, lalu menyelimuti dirinya. Mata Mileye sedikit berkerut. Tiba-tiba, pintu balai istana terbuka, kemudian, seorang wanita perlahan-lahan keluar. Orang yang datang adalah Putri Jenny. Matanya tetap buta. Putri Jenny berjalan perlahan-lahan ke depan Mileye. "Tuan Muda Ye, guruku memanggil." Mileye tersenyum, "Guru kamu?" Putri Jenny mengangguk, "Ya, ahli ramal dewa dari negara kaisar kuno. Juga adalah guru nasional kaisar kuno sekarang." Mileye mengangguk sedikit, "Baiklah." Putri Jenny melihat Mileye, "Apakah kamu berani masuk?" Mileye bingung, mengapa tidak berani? Putri Jenny dengan suara berat, "Kamu tidak takut mati?" Mileye berpikir sejenak, lalu berbicara, "Mari kita tidak membahas masalah ini." Putri Jenny tidak mengerti, mengapa. Mileye tertawa, mungkin ada dugaan kesombongan. Setelah berbicara demikian, dia menuju ke dalam istana kekaisaran yang jauh di kejauhan. Di tempatnya, Putri Jenny terlihat bingung. Sejenak kemudian, di bawah bimbingan Putri Jenny, Mileye tiba di kedalaman istana kekaisaran. Setelah memasuki istana, setidaknya ratusan kesadaran ilahi menggulunginya. Semua aura sangat kuat. Putri Jenny melihat Mileye, "Kamu sama sekali tidak gugup." Mileye tersenyum, "Setidaknya aku adalah orang yang ditakdirkan, bisakah kamu tidak lagi meremehkanku?" Putri Jenny dengan tenang berbicara, "Sekte Taoisme sudah kita hancurkan. Pemilik pena kebenaran agung bahkan tidak berani keluar dan orang yang ditakdirkan olehnya, maafkan aku yang mengatakannya langsung, negara kaisar kuno tidak benar-benar penting bagi kami." Mileye menambahkan, "Aku adalah orang yang ditakdirkan." Putri Jenny mengerutkan kening, "Ada perbedaan." Mileye tersenyum tanpa berkata-kata. Putri Jenny melihat Mileye sekali lagi, dan tidak berbicara apa-apa lagi. Saat melewati sebuah balai besar, Mileye tiba-tiba merasa sesuatu, memutar kepalanya ke pintu balai, di mana seorang tua berpakaian hitam berdiri, bersandar pada tiang, dengan mata setengah tertutup. Dan pada saat itu, orang tua itu tiba-tiba membuka mata dan menatap Mileye. Tatapan itu membuat mata Mileye segera berkerut. Berbahaya. Seperti sedang diintai oleh ular berbisa, seluruh tubuhnya merasa dingin. Dia segera mengaktifkan teknik inti universal, menghilangkan perasaan tidak nyaman itu.
Pada saat ini, alis tua itu sedikit berkerut. Di samping Mileye, Putri Jenny tiba-tiba menarik lengan Mileye. Mileye mengalihkan pandangannya dan bertanya, "Ada apa?" Putri Jenny dengan suara berat berbicara, "Kamu tahu siapa dia?" Mileye menggeleng, "Tidak tahu." Putri Jenny menatap Mileye, "Adipati Chen, kasing pribadi yang mulia, sangat-sangat berkuasa." Mileye mengangguk, "Aku merasakannya." Putri Jenny berbicara, "Kamu tidak takut?" Mileye menatap Putri Jenny, "Tolong, jangan meremehkanku lagi, ya." Putri Jenny mengernyitkan bibirnya. Mileye tidak mengerti, "Sebelumnya, bukankah kamu bilang aku dapat menjadi ancaman bagi negara kaisar kuno? Mengapa sekarang kamu meremehkanku seperti ini?" Putri Jenny dengan tenang berbicara, "Guruku mengatakan bahwa kamu tidak dapat menjadi ancaman bagi negara kaisar kuno. Kamu memiliki sebab akibat khusus yang dapat menjadi ancaman bagi negara kaisar kuno. Ini tidak terlalu berhubungan denganmu." Mileye diam sejenak, lalu berbicara, "Gurumu benar-benar cerdas." Putri Jenny tersenyum, "Tentu saja, dia satu-satunya ahli ramal dewa di negara kaisar kuno." Mileye tiba-tiba merasa ingin tahu, di negara kaisar kuno, yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah kaisar, benar? Putri Jenny mengangguk, "Ya." Mileye melanjutkan pertanyaannya, "Selain kaisar, siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi?" Putri Jenny diam sejenak, lalu berbicara, "Ini sulit dijelaskan." Mileye tidak mengerti, "Mengapa?" Putri Jenny berbicara, "Selain kaisar, kekuasaan di bawahnya hampir sepenuhnya terdispersi, seperti menteri kiri dan menteri kanan kekaisaran. Mereka memimpin kabinet untuk urusan pemerintahan kekaisaran. Di bidang kebijakan, kekuasaan mereka cukup besar. Di sisi militer, kekaisaran memiliki markas militer dan pemimpin markas militer adalah dewa hukum mesin, panglima tertinggi pasukan terpilih kekaisaran yang mengendalikan hampir 70% kekuatan militer kekaisaran. Kekuasaannya juga sangat menakutkan, tetapi dia tidak memiliki wewenang dalam urusan dalam negeri. Selain itu, di ibu kota kekaisaran, ada 3 tokoh yang sangat berpengaruh. Salah satunya adalah Komandan Zhao, yang bertanggung jawab untuk keamanan seluruh ibu kota, termasuk pasukan penjaga kekaisaran, yang semuanya patuh pada perintahnya." Kemudian, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Ada satu lagi, yaitu pemimpin kavaleri roh kuno. Dia agak misterius, hanya yang mulia yang tahu identitas aslinya. Dia memimpin pasukan paling elit kekaisaran, kavaleri roh kuno." Putri Jenny berbicara dengan suara serius, "Tuan Putri Kara." Mileye mengerutkan kening, "Tuan Putri Kara." Putri Jenny mengangguk sedikit, "Dia adalah pewaris berikutnya dari negara kaisar kuno." Mileye agak terkejut, "Pewaris perempuan?" Putri Jenny melirik Mileye dengan tidak senang, "Kenapa meremehkan perempuan?" Mileye buru-buru berbicara, "Tidak, aku tidak bermaksud begitu." Putri Jenny berbicara dengan lembut, "Putri Kara benar-benar sangat jenius. Apakah kamu tahu seberapa luar biasa kejeniusannya? Dia sekarang sudah mencapai alam pencipta legenda, yang disebut dalam legenda." Mileye mengernyitkan dahi, "Pencipta legenda?" Putri distrik Yue melihat Mileye, "Kamu tidak tahu?" Mileye menggeleng, "Aku tidak tahu." Putri Jenny melemparkan pandangan pada Mileye, "Bagaimana kamu, sebagai orang yang ditakdirkan, bisa begitu tidak tahu?" Mileye menjawab. Putri Jenny berbicara dengan tenang, "Tingkat pencipta legenda merujuk pada pejalan usia legenda, seseorang yang dapat memasuki dimensi waktu. Apakah kamu pernah mendengar tentang dimensi waktu?" Mileye menggeleng, "Tidak pernah." Putri Jenny menghela nafas dengan sedih, "Kamu benar-benar seorang desa." Ekspresi Mileye membeku.
Putri Jenny dengan tenang berbicara, di atas dimensi ilusi, terdapat yang disebut sebagai dimensi waktu yang disebut sebagai dimensi usia. Mereka yang dapat menguasai kekuatan dimensi usia disebut sebagai pencipta legenda, pejalan waktu legenda. Di seluruh kekaisaran, tidak lebih dari 3 individu yang mencapai tingkat pencipta legenda dan Putri Kara adalah salah satunya. Luar biasa, bukan? Mileye berbisik, "Oh." Putri Jenny mengerutkan kening, "Tidakkah kamu kagum?" Mileye menjawab, "Kagum." Putri Jenny memicingkan matanya pada Mileye, "Bisakah kamu tidak begitu tidak serius?" Mileye diam. Paling tidak, menurut pandangannya sekarang, seberapa hebat pun seorang jenius, mereka tidak dapat bertahan melawan takdir di suatu peta. Di dunia peta, mereka mungkin menjadi pahlawan, tetapi di peta berikutnya, mereka mungkin hanya menjadi pengikut. Saat ini, kecuali penguasa tak terbatas. Tentu saja, menurutnya, penguasa tak terbatas mungkin juga menggunakan trik apapun. Kalau tidak mungkin bertahan begitu lama. Berpikir seperti itu, Mileye mengangguk setuju. Dia semakin yakin bahwa penguasa tak terbatas pasti juga menggunakan trik tertentu. Pada saat ini, Putri Jenny tiba-tiba berbicara, "Apa yang kamu pikirkan?" Mileye mengumpulkan pikirannya kembali, lalu berbicara, "Apakah Putri Kara ini cantik?" Putri Jenny dengan serius berbicara, "Tentu saja, dia sangat cantik." Mileye bertanya, "Apakah lebih cantik dari kamu?" Putri Jenny mengedipkan mata, lalu tersenyum, "Tentu saja, dia jauh lebih cantik daripada aku." Mileye menggeleng, "Aku tidak terlalu percaya." Putri Jenny dengan senyum mengejek, "Kamu ini tidak serius." Mileye berbicara. Pada saat ini, Putri Jenny tiba-tiba berhenti dan saat ini, mereka sudah berada di atas sebuah menara tinggi. Ketika mereka melihat ke atas, mereka seolah-olah berada di dalam bintang-bintang dan merasakan kebesaran dan misteri alam semesta. Dan tidak jauh dari sana, ada seorang wanita berdiri. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna bintang, seolah-olah gaun itu terbuat dari bintang-bintang dan memancarkan cahaya bintang yang lembut. Rambutnya sangat panjang, mencapai pangkal paha dan terasa sangat lembut. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berbalik perlahan dan ketika Mileye melihat wajahnya, alisnya segera berkerut. Mata wanita itu tertutupi oleh sehelai kain hitam. Tentu saja, ini tidak mempengaruhi kecantikan wanita itu, masih sangat menarik dan memiliki pesona yang unik. Wanita itu menghadap Mileye, tersenyum lembut, "Tuan Muda Ye, selamat pagi." Mileye mengangguk, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepadaku, Nona?" Wanita itu berjalan perlahan ke samping dan duduk, kemudian tersenyum, "Tuan Muda Ye, silakan duduk." Mileye tentu saja tidak akan berpura-pura. Dia duduk di depan wanita itu. Dia memandang wanita itu, harus dikatakan bahwa wanita itu sangat berkelas, sangat tenang, memberikan kesan lembut dan lemah. Wanita itu tiba-tiba berbicara, "Tuan Muda Ye, aku ingin bertemu dengan orang di belakangmu." Mendengar itu, Mileye mengerutkan kening, "Orang di belakangku?" Wanita itu mengangguk, "Aku merasakan takdir yang tidak dikenal pada dirimu. Takdir ini berasal dari orang di belakang Tuan Muda Ye. Oleh karena itu, aku ingin bertemu dengan orang di belakangmu. Bisakah Tuan Muda Ye memperkenalkannya?" Mileye melihat wanita itu, kemudian berbicara, "Bagaimana kamu tahu tentang orang di belakangku?" Wanita itu tersenyum, "Aku adalah ahli astrologi." Mileye tertawa, "Ahli astrologi, maafkan aku yang nekat, apakah matamu bermasalah?" Ketika ini terjadi, Putri Jenny merengutkan kening dengan jelas, merasa tidak senang. Namun, wanita itu tertawa, "Ya, dalam pekerjaan kami,
selalu menjelajahi takdir dan karena itu, kami diserang balik oleh hukuman surgawi. Mileye mengangguk sedikit, lalu berbicara lagi, ahli astrologi, sepertinya kamu belum cukup menderita. Mendengar ini, wanita itu mengerutkan kening dengan lembut. Mileye melanjutkan, matamu hilang, dan kamu masih terus menjelajahi. Maafkan kejujuranku, apakah hidup itu tidak cukup? Mengapa harus nekat seperti itu? Putri Jenny segera marah besar, hendak bicara, tapi wanita itu menghentikannya. Wanita itu tertawa, Tuan Muda Ye, apakah kamu berpikir bahwa jika aku bertemu orang di belakangmu, aku mungkin mati? Mileye menjawab dengan tenang, mungkin tidak semudah itu. Wanita itu bingung, apa maksudnya? Mileye berbicara pelan, mungkin aku akan pergi ke peta berikutnya. Bersambung.